Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim ma sabaq nasyirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah dalam bentuk kekuatan dan juga motivasi, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kajian kita dalam keilmuan dakwah, yaitu kali ini kita akan mengkaji tentang dai sebagai pengembang masyarakat dan juga peradaban. Yang selanjutnya, sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW atas kerja keras jerih payah beliau, sehingga sampai saat ini kita bisa menikmati indahnya dan juga manisnya iman dan juga Islam. Kita kali ini akan mengkaji tentang dai sebagai pengembang masyarakat dan juga peradaban. Ya, sebelum kita menuju kepada kajian kita tentang dai sebagai pengembang masyarakat dan juga peradaban, kita perlu tahu dulu ya tentang visi dai, karena baik itu pengembang masyarakat maupun peradaban, ya itu juga merupakan bagian dari visi seorang dai. Nah, kira-kira visi dai itu seperti apa? Pada dasarnya ya, visi dai adalah dai adalah menyeru ke jalan Allah, pengibar panji-panji Islam, dan pejuang yang mengupayakan terwujudnya sistem Islam dalam realitas kehidupan umat manusia, atau mujahid al-dakwah. Jadi dai itu ya penyeru ajaran Allah ya, atau jalan Allah. Dai itu ya pengibar panji Islam ya. Dai itu ya pejuang agar supaya ajaran Islam itu bisa terwujud ya di dalam sebuah realitas kehidupan, agar supaya ajaran Islam itu bisa dinikmati, bisa dirasakan, bisa dipeluk oleh seluruh umat manusia. Ya, dai di sini adalah mujahid ad-dakwah, yaitu orang yang berjihad dalam bidang dakwah. Jadi visi dai tak hanya sebagai penceramah ya, karena tadi dai tugasnya itu menyeru ke jalan Allah, kemudian pengibar panji Islam, terus kemudian pejuang terwujudnya sistem Islam di dalam sebuah realitas kehidupan umat manusia. Maka visi dai itu tidak hanya sekedar sebagai penceramah ya, tapi menurut Sayyid Qutb ya, menetapkan visi dai sebagai pengembang atau pembangun masyarakat Islam. Jadi sekali lagi, visi dai itu tidak hanya sebagai penceramah ya, melihat dari tugas yang kemudian harus diemban oleh seorang dai. Menurut Sayyid Qutb ya, visi dai itu adalah sebagai pengembang atau pembangun masyarakat. Nah, ini sejalan dengan pandangan bahwa dakwah pada hakikatnya adalah usaha orang beriman untuk mewujudkan sistem Islam atau manhaj al-Islam ya, dan masyarakat Islam atau al-mujtama al-Islam, serta pemerintahan dan juga negara Islam atau al-daulah al-islamiyah ya. Jadi visi dai sebagai pengembang masyarakat dan juga pembangun masyarakat Islam itu ya, itu sejalan ya dengan dakwah itu sendiri, yang mana dakwah itu sendiri agar tujuannya adalah agar supaya orang itu beriman, agar supaya terbentuk sebuah masyarakat Islam ya yang baik ya, terus kemudian agar supaya ajaran Islam bisa diikuti ya, direalisasikan di dalam sebuah realitas kehidupan ya. Itu jadi sangat-sangat cocok ya bahwa visi dai itu sebagai pengembang dan juga pembangun masyarakat Islam. Selanjutnya ya, visi dai sebagai pengembang
dan juga pengembang masyarakat Islam dan juga peradaban itu tadi harus ditopang dengan yang namanya kompetensi dai. Nah, kompetensi dai itu apa ya? Kompetensi itu seperangkat pengetahuan ya, perilaku dan keterampilan yang harus dimiliki dai agar mampu melaksanakan peran secara optimal. Jadi di sini seorang dai itu harus memiliki pengetahuan, harus memiliki perilaku yang baik, terus kemudian harus memiliki keterampilan metodologis ya dalam berdakwah, kira-kira menggunakan metode apa, kemudian media apa ya, itu agar supaya dai itu bisa melaksanakan dakwah secara optimal. Jadi itu ya kompetensi seorang pendakwah. Salah satu ada pengetahuan, ada kompetensi perilaku, dan juga ada kompetensi keterampilan. Nah, kompetensi dai berarti kemampuan dan kecakapan yang harus dimiliki seorang dai agar mampu bekerja dan melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya sebagai pembangun dan pengembang masyarakat. Jadi sekali lagi kompetensi dai ini harus dimiliki ya. Dai itu harus mampu menguasai kompetensi dai ini. Dai itu harus cakap dalam menguasai kompetensi dai ini agar supaya apa? Agar supaya dia bisa bekerja, bisa melaksanakan tugasnya sebagai seorang dai dengan sebaik-baiknya. Apa tugasnya? Tadi yaitu sebagai pengembang dan pembangun masyarakat dan juga peradaban. Ya, tadi sudah kita singgung ya tentang kompetensi dai. Di sini ada ya kompetensi yang pertama yaitu adalah intelektual ya, tadi pengetahuan ya. Wawasan keilmuan ya. Jadi seorang dai itu harus memiliki intelektual yang ya di atas orang awam lah, bahasanya seperti itu, yang bagus lah, khususnya dalam hal keagamaan ataupun dalam hal ilmu-ilmu agama. Jadi seorang dai ya harus bisa baca Quran, seorang dai harus paham tafsir Quran, seorang dai juga harus paham hadis-hadis ya. Jadi harus intelek ya, harus tahu wawasan keilmuan ya, harus paham. Terus yang selanjutnya adalah kompetensi moral atau akhlak. Jadi seorang dai akhlaknya itu harus akhlakul karimah, harus memiliki akhlak yang baik, karena seorang dai itu harapannya tidak hanya istilahnya jar basuki mawa beya, jadi iso ngomong tapi ora iso ngelakoni ya, jarkoni ya, tidak boleh jarkoni ya, iso ngajar, iso ngomong tapi tidak bisa melakukan. Jadi nggak boleh seperti itu ya, nanti nggak akan efektif. Dai juga harus bisa menjadi menampilkan sosok yang akhlakul karimah, sehingga nantinya harapannya bisa menjadi uswah ataupun bisa menjadi contoh bagi matpunya ya. Terus yang selanjutnya adalah kompetensi spiritual. Jadi seorang dai harus selalu mendekatkan diri kepada Allah ya, agar supaya tugas-tugas dakwahnya itu dimudahkan oleh Allah, agar supaya dia mendapatkan petunjuk oleh Allah ya, agar supaya apa yang kemudian dilakukan itu selalu dalam bimbingan dan juga arahan Allah ya. Itu namanya kompetensi spiritual. Jadi kalian sebagai seorang calon juru dakwah ya, mulai sekarang kompetensi itu harus selalu ditingkatkan, harus selalu digali, harus selalu dikembangkan, baik intelektual, moral maupun spiritual ya. Mulai meningkatkan wawasan kalian tentang keislaman, mulai kita selalu memperbaiki diri dengan akhlak-akhlak yang mulia, mulai sekarang kita mendekatkan diri kepada Allah, agar nanti kalau kalian sebagai seorang juru dakwah dalam bidang irsyad ya atau bimbingan, kalian bisa melaksanakan tugas ya dengan sebaik-baiknya dan juga secara optimal, karena memang sudah menguasai kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang dai. Yang selanjutnya adalah tantangan dakwah ya.
atau tantangan dakwah ya. Tantangan dakwah beraneka ragam bentuknya ya. Selama ini kita mengenal dalam bentuk klasik, bisa dalam penolakan, cibiran ya. Para dai mampu mengatasi tantangan atau rintangan tersebut dengan baik karena niatnya memang telah kuat sebagai pejuang. Jadi selama ini kalau tantangan dalam bentuk klasik ya, ketika berdakwah ya biasanya penolakan, kemudian dicibir, dicaci ya, sebagaimana apa yang dilakukan oleh Rasulullah ya mungkin. Terus yang selanjutnya ya biasanya ya dai itu ya bisa mengatasi rintangan-rintangan tersebut ya, karena memang dia memiliki niat yang kuat ya, niat yang kokoh untuk melakukan perjuangan di dalam Islam ya, yaitu dalam proses berdakwah. Namun ada pula yang tidak mampu mengatasinya sehingga kemudian dia tersingkir dari kancah dakwah karena ditolak, dicibir dan lain sebagainya. Nah, jalan dakwah bukan rentang yang pendek dan bebas hambatan, bahkan jalan dakwah sebenarnya penuh dengan kesulitan. Amat banyak kendala dengan jarak yang tak terkira jauhnya. Ya, jadi memang dakwah ini kan merupakan sebuah proses ya. Jadi memang bukan sebuah proses yang pendek, rentan yang pendek, tapi memang sebuah proses yang sangat jauh, dalam artian memang perlu untuk selalu dilakukan ya, karena ini menyangkut eksistensi dari ajaran Islam itu sendiri. Kalau ingin ajaran Islam itu terus bisa dinikmati, terus bisa dilaksanakan, terus bisa ditunaikan oleh umat manusia, maka tidak ada cara lain adalah melakukan yang namanya proses dakwah. Jadi sangat panjang sekali prosesnya. Nah, proses yang panjang itu ya itu tidak berarti terus kemudian bebas hambatan, malah penuh dengan hambatan dan juga kesulitan ya. Nah, tabiat ini perlu diketahui dan dikenali setiap aktivitas dakwah. Kita perlu tahu bahwa proses dakwah itu panjang, proses dakwah itu tidak mudah, proses dakwah bahkan banyak kesulitan. Agar apa? Agar para juru dakwah bersiap diri menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi di perjalanan, sehingga revolusi informasi dan komunikasi jalan dakwah bisa kita atasi. Jadi agar mereka tahu tantangan ke depan seperti apa, apalagi di era seperti sekarang ini, era reformasi teknologi informasi, terus kemudian era 4.0 ya, era 5.0 dan lain sebagainya. Itu seorang juru dakwah itu bisa tahu dan kemudian mempersiapkan diri dengan tantangan-tantangan itu. Nah, kemarin ya pemakalah sudah menjelaskan beberapa ujian yang kemudian harus dihadapi oleh seorang dai ya. Seingat saya ada 3 ujian itu. Yang pertama adalah ujian behavioristik ya, atau ujian dalam bentuk perilaku ya, ujian perilaku. Jadi dalam rangka berdakwah sekarang ini, perilaku manusia, perilaku masyarakat itu wis bahasanya ya parah lah ya, banyak terjadi kriminalitas, banyak terjadi pelecehan seksual, banyak terjadi tawuran, banyak terjadi pencurian dan lain sebagainya. Itu adalah ujian dalam bentuk behavioristik atau dalam bentuk perilaku masyarakat. Lah untuk itu ya, untuk menghadapi itu ya, seorang dai itu ya mestinya harus harus mampu menguasai metode-metode, media-media yang ada di dalam proses dakwah, sehingga nanti dalam rangka memberikan proses dakwah itu bisa tepat sasaran, bisa sesuai dengan keadaan mad'u, sehingga yang dulunya mereka berperilaku menyimpang atau berperilaku tidak sesuai dengan ajaran Islam itu kemudian bisa menerima proses dakwah yang kita lakukan. Terus yang selanjutnya kemarin ya ada yang namanya tantangan teknologi atau tantangan media ya. Media ya sekarang ini luar biasa kemajuannya, teknologi informasi luar biasa perkembangannya, sehingga kemudian kita sebagai seorang juru dakwah itu yang harus kita lakukan adalah kita harus melek teknologi. Jangan sampai terus kemudian kita
bergumunan dengan teknologi atau bahkan menjadikan teknologi itu sebagai sebuah penghalang dalam dakwah kita. Kita harus membalik itu. Kita harus mampu menjadikan teknologi itu sebagai sarana kita, media kita dalam rangka berdakwah ya. Yang punya Facebook gunakan untuk berdakwah, yang punya YouTube gunakan untuk berdakwah, yang punya Instagram gunakan untuk berdakwah, yang punya podcast gunakan untuk berdakwah. Jadi teknologi-teknologi itu bukan sebagai sebuah ancaman ya, bukan sebagai sebuah ujian ya, tapi harusnya bisa sebagai sebuah peluang. Itu yang kemudian kita perlu lakukan sebagai seorang calon juru dakwah. Yang selanjutnya adalah kemarin yang ketiga, ujian yang ketiga itu adalah ujian dalam bentuk interaksi. Jadi sekarang ini dunia itu kan ya semakin semakin dekat ya antara orang satu dengan orang yang lain, itu seakan-akan tanpa sekat ya. Kita yang di Indonesia kemudian bisa menikmati tontonan-tontonan yang ada di Amerika, bisa menikmati tontonan-tontonan yang ada di Korea, bisa menikmati film-film yang ada di Barat ya. Begitu juga orang Barat juga bisa menikmati tontonan-tontonan yang ada di Indonesia. Jadi sekarang ini interaksi kita sangat dekat ya, sangat dekat, tidak seperti dulu ya. Jadi ya karena sekali lagi teknologi informasi itu ya, karena kemudian interaksinya itu begitu sangat dekat ya, sangat mudah sekali prosesnya melalui teknologi itu tadi, maka kadang-kadang terjadi yang namanya pola asimilasi kebudayaan. Jadi budaya Barat masuk ke Indonesia, budaya Korea masuk ke Indonesia ya. Sekarang ini orang-orang Indonesia ya dandanannya sudah ke Korea-Koreaan, make upnya juga yang perempuan-perempuan ini ya, itu juga Korea-Korea, gaya Nisa Sabian itu kan gaya Korea ya, kacamatanya juga sama ya itu. Terus bahkan ya mohon maaf ya, naudzubillah min dzalik, perilakunya juga ada yang kemudian mirip-mirip orang Barat ya, niru-niru orang Barat ya, niru-niru orang luar ya, sehingga kemudian itu sangat mengancam eksistensi ajaran Islam ya, pemeluk ajaran Islam itu sendiri, dan juga mengancam eksistensi kebudayaan Timur, yaitu kebudayaan Indonesia yang sudah kita anut sejak dulu ya. Jadi sekarang ini gara-gara itulah terus kemudian muncul perilaku-perilaku yang kemudian menyimpang dan lain sebagainya lah. Oleh karena itu ya kita harus selalu memperkenalkan ajaran-ajaran Islam kepada para generasi muda, kepada para masyarakat ya, agar supaya mereka tidak terpengaruh dengan ajaran Barat, tidak terpengaruh dengan ajaran-ajaran luar negeri, tidak terpengaruh dengan ajaran-ajaran Korea ya, budaya-budaya Korea, tapi mereka nyaman ya dengan mengikuti ajaran-ajaran Islam. Yaitu nanti itu PR kalian sebagai seorang calon juru dakwah. Nah sekarang ini ya, tadi balik lagi kepada tantangan ya, kita sudah mengkaji ujian tadi, sekarang tantangan. Ada beberapa tantangan. Yang pertama adalah tantangan iman ya, atau ujian iman. Kita tahu bahwa iman itu sebagai sebuah pondasi kita dalam rangka berjuang, dalam rangka untuk berdakwah ya. Nah, di sini iman itu memang sifatnya adalah fluktuatif atau naik turun. Nah, oleh karena itu ini menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi seorang dai ya. Kalau kemudian imannya lagi bagus, semangat dalam dakwah ya. Kalau kemudian imannya sedang loyo, sedang turun ya, terus aras-arasan, males-malesan dalam rangka berdakwah. Lah ini iman ini harus selalu di-charge ya, dengan cara apa? Dengan cara selalu mendekatkan diri kepada Allah agar kita senantiasa semangat dalam rangka melaksanakan proses dakwah. Terus yang selanjutnya adalah tantangan gejolak jiwa ya, yang namanya kita sebagai manusia itu ya terkadang sedih, terkadang senang, terkadang gelisah dan lain sebagainya. Lah gejolak jiwa ini juga bisa mempengaruhi performa ataupun
apa ya istilahnya, tugas-tugas yang dilakukan oleh seorang dai ya. Oleh karena itu seorang dai ya semestinya harus perlu bisa mengolah ya kejiwaannya ya, salah satunya dengan selalu mendekatkan diri kepada Allah tadi. Kemudian gejolak syahwat ya, kadang sebenarnya syahwat ini itu adalah sebagai pendorong ya, bisa sebagai sebuah motivasi. Namun di sini syahwat ini apa ya, lebih pada condongnya ke negatif lah. Oleh karena itu yang negatif itu harus kemudian kita arahkan agar supaya dorongan motivasi itu kemudian bisa ke arah yang positif. Terus kemudian gejolak amanah ya, kadang kita itu lupa bahwa yang namanya dakwah itu adalah tugas kita sebagai seorang muslim ya, sehingga kemudian kadang kita apa ya, lalai lah, tidak menjalankan tugas itu ya, yaitu tugas berdakwah ya. Kemudian gejolak heroisme ya, jadi dakwah itu kan keren ya, karena sekali lagi mengajarkan Islam ya, menyebarluaskan keislaman. Namun jangan sampai itu semua terus kemudian membuat kita takabur ya, lupa diri, sombong dan lain sebagainya ya. Kemudian gejolak kecemburuan ya, ini misalnya ada sebuah kisah ya, yaitu pada saat itu dibagi-bagikan yang namanya harta rampasan perang ya. Nah itu yang orang-orang baru masuk Islam itu dikasih bagian yang lebih banyak, orang-orang yang lebih lama berislam itu dikasih yang lebih sedikit. Lah waktu itu pada cemburu ya, ini gimana baru masuk Islam kok diberi banyak, yang sudah lama berislam kok malah diberi sedikit. Lah ternyata pada cemburu. Terus kemudian ternyata setelah dijelaskan oleh Rasulullah, itu juga merupakan sebuah metode dakwah agar supaya orang-orang yang baru memeluk ajaran Islam itu tahu bahwa sejatinya ajaran Islam itu adalah ajaran yang baik. Nah terus yang selanjutnya perjuangan dai ya, dakwah sebagai usaha membangun sistem Islam pada dasarnya merupakan suatu proses perjuangan yang amat panjang ya, sekali lagi amat panjang dan berliku ya. Terus kemudian terdapat 3 bentuk perjuangan, yakni 1 kesaksian atau komitmen yang ia tunjukkan kepada Islam. Jadi seorang dai harus selalu berjuang untuk menjaga komitmennya dalam rangka berdakwah. Yang kedua, dari pengorbanan dan kesanggupan menghadapi berbagai ujian. Jadi seorang dai itu harus sanggup, harus rela berkorban dalam rangka menghadapi cobaan. Yang ketiga, perjuangan itu akhirnya harus mencapai kemenangan. Jadi dibalik tadi ya, komitmen yang kemudian ditunjukkan, kemudian kesanggupan menghadapi berbagai ujian dan juga cobaan, ingat bahwa nantinya perjuangan itu akan mencapai sebuah titik kemenangan. Jadi ora berjuang terus ujung ini berjuang ya nanti akan menang ya. Tuh, jadi memang tidak boleh menyerah kalau kita mau perjuangan kita memperoleh ataupun berakhir pada titik kemenangan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Tetap jaga kesehatan. Semoga bermanfaat. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.